Jadi hari ini kita akan belajar 11 sistem manusia. Yang pertama adalah sistem integumen atau secara singkat isinya adalah kulit beserta aksesorisnya. Kemudian yang kedua adalah sistem otot atau muskular yang berfungsi untuk pergerakan aktif. Kemudian sistem rangka atau tulang yang berfungsi sebagai alat pergerakan pasif. Kemudian yang keempat, sistem koordinasi ataupun yang disebut dengan sistem saraf yang berfungsi untuk pembuatan dan penerjemahan rangsangan. Kemudian yang kelima adalah sistem endokrin. Sistem endokrin intinya adalah merupakan sistem yang berisi atas kelenjar-kelenjar yang memproduksi hormon. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem limfatik dan imunitas. Ini berperan penting dalam pertahanan tubuh kita terhadap berbagai kuman atau penyakit. Kemudian sistem kardiovaskuler. Nah, ini diibaratkan sebagai pompa dan pipa. Pompanya adalah jantung, pipa yang berisi darah itu adalah pembuluh darah. Jadi yang memompa darah adalah jantung, yang menerima adalah pipanya, yaitu pembuluh darah. Atau dikenal dengan sistem peredaran darah. Kemudian sistem respirasi yang membuat kita bisa mengkonsumsi oksigen dan membuang karbon dioksida. Dan kemudian sistem digesti atau pencernaan. Secara singkat, intinya sistem pencernaan mensederhanakan makanan yang kita makan sehingga bisa diserap oleh tubuh kita menjadi energi. Dan kemudian sistem urinasi atau perkemihan untuk menjaga keseimbangan cairan kita dengan pengeluaran urin atau untuk membuang zat-zat toksik yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita dalam bentuk urin juga. Kemudian yang terakhir adalah sistem reproduksi untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia. Kita mulai dari sistem yang pertama, yaitu sistem integumen yang isinya adalah kulit beserta aksesorisnya. Sebagai contoh, tadi sudah disebutkan bahwa beberapa aksesoris contohnya adalah kuku, rambut, kemudian kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan lain sebagainya. Nah, kemudian fungsinya apa? Yang pertama adalah proteksi. Jadi karena kita memiliki kulit, kuman secara susah dia nanti akan masuk tubuh kita. Tapi kalau kita tidak punya kulit, maka sangat mudah sekali bagi kuman untuk bisa menginvasi tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah mengatur cairan. Ya, jadi di sini kulit juga mengatur cairan berdasarkan berapa banyaknya keringat yang dibuang. Semakin banyak keringat dibuang, maka semakin banyak kita mengeluarkan cairan. Terus kemudian mengatur suhu melalui pembuluh darah. Jadi kalau misalnya pembuluh darah melebar, maka dia nanti akan mengeluarkan panas atau membuat suhu tubuh kita menjadi lebih rendah, yaitu dengan cara melebarkan pembuluh darah. Dan kemudian yang paling penting, nah ini biasanya berjemur. Berjemur itu merubah provitamin D menjadi vitamin D. Jadi pembuatan pertamanya juga pada organ kulit. Dan yang terakhir, di kulit juga ada reseptor-reseptor seperti contohnya reseptor raba, reseptor nyeri, reseptor panas ataupun dingin. Sehingga kulit selain fungsi-fungsi di atas juga berfungsi untuk menerima rangsang. Kita lanjut ke sistem yang kedua. Seperti gambar yang ada di sebelah kiri, jadi sistem muskuler kata kuncinya atau keywordnya adalah digunakan untuk bergerak. Ya, jadi otot ini memiliki kemampuan kontraksi atau menjadi lebih pendek. Ya. Ketika otot menjadi lebih pendek, maka nanti akan timbul gerakan-gerakan. Fungsinya, seperti yang telah disebutkan tadi, adalah sebagai alat pergerakan yang aktif, yaitu menggerakkan tulang, membentuk postur tubuh, ya, terus kemudian menghasilkan panas sebagai hasil samping dari pembakaran energi. Jadi cukup masuk akal ketika ada seseorang yang berlari sekian kilometer, keringatnya cukup banyak yang keluar. Karena apa? Dia dalam hal ini meregulasi panas juga, ya, melalui keringat. Keringat keluar, panas juga ikut keluar. Kemudian yang ketiga yaitu sistem skeletal. Sistem skeletal dapat kita ringkas, isinya adalah organ-organ tulang dari kepala hingga kaki. Komponennya adalah ada tulang keras, ya, contohnya tulang paha, tulang tengkorak. Kemudian ada persendian. Persendian itu kata lainnya adalah hubungan antar dua tulang. Sebagai contoh, persendian antara jari jemari kita. Itu ada beberapa tulang, ada dua tulang misalnya ya di ujung jari dan di pertengahan jari ada sendi yang bisa kita gerakkan. Itu artinya sendi adalah hubungan dua tulang. Kemudian ada lagi yang namanya tulang rawan. Ya, tidak sekeras tulang dewasa atau tulang keras. Tulang rawan ini adalah berfungsi sebagai bantalan biasanya. Di ruang persendian juga ada tulang rawan yang berfungsi untuk bantalan.
Fungsinya adalah kalau otot, fungsinya alat pergerakan aktif, di mana dia yang menggerakkan tulang. Sedangkan kalau sistem skeletal atau tulang, di sini fungsinya adalah sebagai alat pergerakan yang pasif, karena dia yang digerakkan oleh otot. Terus kemudian sistem skeletal, karena memang strukturnya keras, dia bisa menyangga tubuh kita, duduk ataupun berdiri. Kemudian contoh lain yaitu di tulang rusuk. Fungsi yang ketiga, kenapa tulang rusuk berbentuk melingkar seakan-akan melindungi rongga dada kita? Karena di rongga dada kita ada beberapa struktur penting, seperti contohnya paru-paru dan jantung. Sehingga tulang juga berfungsi untuk perlindungan organ yang penting. Kemudian di dalam tulang, mungkin pernah dengar yang dinamakan dengan sumsum tulang. Sumsum tulang itu adalah bagian tengah dari tulang, yang dimana di sana adalah pabrik dari sel-sel darah kita, yaitu sel darah merah, sel darah putih, ataupun keping darah, semuanya dibuat di sumsum tulang. Dan yang terakhir, apabila seseorang mengkonsumsi banyak kalsium, maka tubuh kita itu akan menyimpan kalsium, tidak semata-mata dibuang begitu saja kalau misalnya kelebihan. Tapi disimpannya di mana? Disimpannya pada tulang kita juga. Jadi kalau misalnya ada orang umur 60 tahun, kemudian akan rentan sekali terkena patah tulang karena tulangnya keropos, kemungkinan besar pada usia muda kurang mengkonsumsi kalsium sehingga cadangannya sedikit di tulangnya. Lanjut, sistem yang selanjutnya yaitu sistem saraf. Seperti yang dilihat di gambar sebelah kiri, sistem saraf kita terdiri atas dua komponen penting. Yang pertama adalah sistem saraf pusat, di mana sistem saraf pusat berfungsi untuk mengontrol dan menerjemahkan. Contoh otak kita. Dan sumsum tulang belakang atau di gambar samping kiri disebut dengan spinal cord atau spinal cord. Itu berfungsi sebagai pusat penerjemah dan pengontrol. Kemudian penerjemah dan pengontrol tadi memiliki kaki dan tangan yang disebut dengan sistem saraf tepi. Ya, seperti contohnya kabel-kabel itu kan punya colokan stop kontak ya. Nah, kabelnya ini yang berfungsi untuk mengantarkan listrik adalah sistem saraf tepi. Fungsi dari sistem saraf adalah untuk menerima rangsang, untuk diterjemahkan oleh sistem saraf pusat, atau menghantarkan rangsang dari pusatnya. Menerima rangsang contohnya menghantarkan rasa nyeri dari kaki misal saat dicubit ke otak kita untuk diterjemahkan. Sedangkan menghantarkan rangsangan dari pusat, seperti contohnya ingin minum atau haus, maka kita akan refleks mengambil gelas yang berisi air. Otak kita memerintahkan tangan kita untuk bergerak mengambil air. Kemudian yang ketiga adalah memproduksi hormon-hormon. Jadi selain untuk sistem koordinasi, sistem saraf ini juga beberapa komponennya berfungsi untuk memproduksi hormon-hormon. Selanjutnya sistem endokrin. Nah, sistem endokrin kata kuncinya adalah merupakan kumpulan organ kelenjar, di mana organ kelenjar memproduksi hormon-hormon. Ada banyak sekali kelenjar dalam tubuh kita, tapi secara ringkas dapat digambarkan di gambar yang sebelah kiri. Jadi ada kelenjar pituitari yang paling atas di dekat otak kita. Kemudian kelenjar hipotalamus, kelenjar tiroid, di mana tiroid ini berfungsi untuk metabolisme atau pembakaran makanan dan sebagainya. Terus kemudian ada kelenjar yang disebut dengan kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas memproduksi insulin. Mungkin kalau insulin sering mendengar, itu fungsinya adalah untuk membawa gula dari darah kita ke dalam sel supaya bisa kita manfaatkan. Pada pasien-pasien diabetes atau kencing manis, insulin ini mengalami kerusakan sehingga gula yang sudah ada di darah tidak bisa dimanfaatkan oleh sel. Akhirnya selnya akan kelaparan dan seakan-akan tidak diberi makan. Akhirnya orang tersebut akan merasakan lapar terus-menerus karena gulanya tidak tersampaikan ke dalam sel sehingga dianggap dia belum makan, seperti itu. Terus kemudian kelenjar timus untuk pematangan sel imun. Jadi sel imun yang baru-baru lahir dimatangkannya di organ timus. Kemudian kelenjar adrenal. Nah, ini adalah produsen atau pabrik dari adrenalin. Mungkin sering mendengar Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian ovarium dan testis, ini merupakan sistem endokrin tapi juga
berperan sebagai sistem reproduksi karena dia memproduksi sperma dan sel telur. Tapi selain memproduksi sperma dan sel telur, dia juga memproduksi beberapa hormon seksual. Nah, oleh karena itu dia masuk ke dalam dua sistem, sistem endokrin dan sistem reproduksi. Fungsi sistem endokrin, kata kuncinya regulasi dengan produksi hormon, ya. Oke. Selanjutnya sistem limfatik atau imunitas. Sistem limfatik dan imun, kalau misalnya baru mendengar pertama kali istilah ini, bisa dilihat sebelah kiri, ada yang pernah mendengar apa itu amandel. Nah, itulah disebut dengan tonsil. Tonsil ini juga merupakan sistem imunitas kita. Nah, di sini ada beberapa komponen dari sistem limfatik dan imunitas kita. Yang pertama adalah timus. Timus tadi sempat disebutkan sebagai pematangan sel imun yang muda. Kemudian ada saluran limfe. Saluran limfe itu bahasa awamnya adalah saluran getah bening. Nah, kalau ini mungkin sering mendengar ya. Saluran getah bening yang berisi cairan limfe. Jadi prinsipnya sebenarnya sama dengan pembuluh darah. Kalau pembuluh darah itu merupakan pipa yang isinya darah, pembuluh limfe adalah pipa yang berisi cairan limfe. Nah, kemudian berbeda dengan pembuluh darah yang nggak punya stasiun. Jadi ada jantung dipompa masuk ke pipanya kan, ke pembuluh darah. Tapi kalau untuk sistem limfatik ada banyak sekali stasiun-stasiun pemberhentian. Itu yang dikenal sebagai kelenjar getah bening. Jadi stasiun pemberhentian dari saluran limfatik tadi untuk menetralisir kuman-kuman yang lolos masuk ke dalam tubuh kita. Terus fungsinya apa? Yang pertama adalah mengembalikan cairan berlebih ke dalam pembuluh darah. Jadi misal ada bengkak di kaki kita, misal habis digigit semut. Nah, otomatis saluran limfatik itu akan berusaha mengumpulkan cairan bengkak tadi itu untuk kembali ke peredaran darah kita. Jadi itu fungsi yang pertama dari sistem limfatik. Yang kedua, penyerapan lemak. Lemak itu kalau misalnya kita analogikan, apakah mungkin bercampur antara lemak dan air, minyak dan air, misalkan seperti itu. Kan tidak mungkin bercampur. Oleh karena itu, lemak tidak bisa langsung masuk ke pembuluh darah kita, tapi masuk terlebih dahulu ke saluran limfatik kita terlebih dahulu, sebelum nanti akhirnya dikembalikan ke pembuluh darah. Jadi tidak bisa langsung masuk ke dalam peredaran darah kita. Oleh karena itu dia transit dulu ke saluran limfatik. Dan kemudian karena sistem limfatik dan imun merupakan satu kesatuan, selain dua fungsi di atas, yaitu mengembalikan cairan berlebih dan penyerapan lemak, sistem limfatik juga berfungsi untuk melindungi dari berbagai penyakit. Yang selanjutnya adalah sistem kardiovaskular, isinya adalah pompa dan pipa. Pompanya jantung, pipanya adalah pembuluh darah, dan isinya adalah darah. Jadi ada 3 komponen, pompa, pipa, isi. Fungsinya menghantarkan darah. Dari mana? Dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, dari jantung ke seluruh tubuh itu untuk mengedarkan darah yang kaya akan oksigen. Sedangkan kalau misalnya ada darah kotor, maka harus dibersihkan terlebih dahulu ke paru. Jadi jantung juga memompa darah ke paru, di mana di paru akan terjadi pertukaran O2 dan CO2. Sehingga setelah lewat paru, harapannya darah yang awalnya kotor sekarang menjadi bersih atau kaya dengan O2 dan siap untuk memasok berbagai jaringan. Selanjutnya sistem respirasi. Nah, sistem respirasi ada 2, yaitu saluran nafas atas, yaitu hidung dan tenggorokan. Saluran nafas bawah, yaitu yang dikenal dengan alveolus, ya, bronkus sampai paru. Ya. Bronkus itu adalah percabangan. Jadi kalau misalnya ada di sebelah gambar sebelah kiri ada trakea, bawahnya itu ada percabangan, itulah yang disebut dengan bronkus. Jadi mulai dari bronkus sampai ke paru-paru merupakan saluran nafas bawah. Fungsinya, kata kuncinya, untuk menukar CO2 dengan O2 sehingga kita bisa memanfaatkan O2 dalam pembakaran yang ada dalam tubuh kita menjadi energi. Fungsi yang lain respirasi yaitu untuk berbicara, karena di daerah laring itu di tenggorokan bagian atas itu ada pita suara, di mana saat kita mengeluarkan udara akan menggetarkan pita suara sehingga memproduksi bunyi, ya, seperti itu. Dan hidung juga memiliki fungsi lain yaitu untuk membau. Selanjutnya sistem digestif, komponennya dari mulut sampai sampai anus, ya. Jadi di organ ini kita anggap ada suatu pipa yang dimana pipa ini bisa menyerap dan mencerna. Jadi tujuannya adalah
sistem digestif ini memotong-motong atau menyederhanakan makanan yang kita makan sehingga bisa masuk dan diserap ke pembuluh darah untuk diedarkan. Setelah itu pasti nanti ada hasil sisa, yaitu yang disebut dengan feses, ya, feses atau tinja. Nah, inilah nanti akan dibuang melalui anus karena dia sudah tidak dimanfaatkan lagi oleh tubuh kita. Terus kemudian fungsinya tadi sempat sudah disebutkan ya, menyerap sari makanan dan membuang sisa makanan. Pencernaan secara fisika artinya adalah dengan gerakan. Contohnya menggigit dengan gigi, melumatkan makanan. Ada proses fisika yang terjadi di sana, ada gerakan. Tapi untuk proses kimia berarti pencernaannya atau penyederhanaan strukturnya itu dengan bantuan enzimatik ya. Oke, selanjutnya adalah sistem urinasi. Darah kita itu tidak 100% bersih. Ada toksin hasil sisa metabolisme yang harus dibuang. Nah, pembuangan tersebut ada filternya. Jadi darah kita akan dibersihkan oleh organ yang sangat penting sekali yang bernama ginjal. Nah, ginjal ada sepasang kiri dan kanan. Hasil dari proses filtrasi atau hasil dari proses penyaringan tersebut akan menghasilkan urin. Jadi urin ini adalah hasil pembuangan dari darah kita yang kotor disaring. Nah, dia nanti akan dibuang dalam bentuk urin. Nah, nanti akan disalurkan dari ginjal menuju ke gambar sebelah kiri ada ureter, kemudian disimpan di dalam kandung kemih hingga saat pada waktunya kita bisa mengontrol kapan akan kita keluarkan produk urin tersebut ya melalui uretra. Fungsinya membuang zat toksin dan regulasi cairan. Ketika berada dalam ruangan yang dingin, maka tubuh kita akan cenderung membuang cairan tidak melalui keringat, tapi melalui urin. Sehingga nanti akan terjadi peningkatan frekuensi buang air kecil. Oke, selanjutnya sistem reproduksi intinya adalah untuk memproduksi sel sperma dan sel telur, di mana keduanya ketika bersatu akan membentuk zigot yang bisa membuat embrio atau membentuk bayi. Baik, jadi fungsinya utamanya untuk menjaga keberlangsungan keturunan. Oke, selesai. Jazakumullahu khairan.